Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, 3 kelompok yang pertama kali dimasukkan ke neraka adalah orang-orang yang mereka beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan-amalan itu adalah amalan yang pahalanya besar. Jihad, sedekah, ya, mengajar, belajar dan hafal Al-Qur'an. Karena itulah ya, kami akhiri dengan beberapa pesan poin yang menjadi nasihat untuk diri kami dan untuk adik-adik santri. Yang pertama dari hadis tersebut, perbaikilah niat dalam menghafal Al-Quran. Jangan sampai niat kita menghafal Al-Quran itu salah. Seperti saya pernah menemukan beberapa santriwati itu menghafal Al-Quran niatnya supaya hafal dapat 5 juz, 10 juz, dapat sertifikat supaya bisa masuk kuliah, dapat beasiswa. Nah ini kurang ya. Dia hanya fokus mengejar supaya dapat sertifikat dan akhirnya bisa mendapat syarat untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Engkau ketika wis dapat beasiswa ya gak tahu diterus Qur'ane. Ya, enggak ada niatan benar-benar lillahi taala untuk menghafal Al-Qur'an. Ada juga yang pernah ya saya mendengar niat menghafal Al-Qur'an itu supaya mudah mendapat jodoh. Karena terkadang santri ya, arek lanang iku tinggal golek jodoh itu nyari perempuan yang hafal Al-Qur'an, ya. Golek perempuan yang hafal Al-Qur'an. Kadang masih gak ngerti kitab, masih wudu gak genap, pokoknya perempuan hafal Al-Qur'an ini yang dicari. Jadi ada yang niat menghafal Al-Qur'an supaya untuk mempermudah mendapat jodoh ya. Semoga enggak ada di antara zaman yang niatnya seperti itu nggih. Yang niatnya seperti itu. Ada juga biasanya kalau di tahfidz Pondok Nurul Ulum kami yang mewawancarai nggih, calon tahfidz ini diwawancarai apakah ada paksaan dari orang tua atau pihak tertentu ketika mau masuk tahfidz niki. Beberapa ketika saya tanya, mereka memang dipaksa orang tua, murni dipaksa orang tua. Enggak ada keinginan, enggak ada. Saya dipaksa orang tua saya masuk tahfidz. Akhirnya enggak lama ya mandek. Paham? Gak bisa terus karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Karena itulah perbaikilah niat kita. Ya, perbaikilah niat kita. Kemudian yang kedua adalah jagalah adab bersama Al-Qur'an. Jangan sampai kita menjadi ahlul Qur'an ya, berusaha menghafalkan Al-Qur'an tetapi kita kurang di dalam adab kita dalam menjaga Al-Qur'an. Seperti dikisahkan ada orang yang diangkat menjadi kekasih Allah, wali Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia menemukan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa potong ayat. Dia angkat, dia cium dan dia kasih wewangian. Dia taruh di tempat yang tinggi, akhirnya orang tersebut diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hormatilah Al-Qur'an, ya, beradablah terhadap Al-Qur'an. Kemudian ingkang nomor 3, ya, menjaga adab dan hormat kepada guru atau penyimak Al-Qur'an. Karena terkadang ketika anak tahfidz ini dia ngerasani salah seorang guru penyimak mari wonten didukani ya, iku gurumu ngono-ngono iku gurumu, enggak iku guruku, wong mek nyemak Quran tok kok. Ya, dia hanya menyemak Quran saya. Loh ndak ini enggak barokah, paham ya? Enggak barokah, masih lancar Quran ini enggak barokah ini. Ya, ini gurune sampean harus dihormati meskipun hanya nyemak sampean Quran tok. Itu adalah guru yang harus dihormati. Kemudian ingkang nomor sekawan, manfaatkan waktu sebaik mungkin, khususnya waktu malam dan sebelum subuh. Ketika pikiran masih fresh ya, masih fresh, nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada kebisingan, dan supaya bisa fokus ketika menghafal Al-Quran. Ya, karena ketika pikiran kita terlalu banyak, sampean ngalami sendiri ya, ketika ada masalah keluarga ya kan, ada masalah mungkin ada yang sampean pikirno, itu bakalan mengganggu hafalan, konsentrasi hafalannya sampean. Okay? Imam Syafi'i ketika beliau dikatakan oleh istrinya, dikisahkan ya, wahai suamiku, kamu ini bisa menjadi ulama besar, dakwah seperti ini barokah saya. Lu kok bisa? Ya enggak lah. Ya, dicoba. Sini saya buktikan. Nanti pulang pengajian engkau beli bawang. Tolong belikan bawang. Ketika berangkat pengajian dan pengajian zaman dahulu gak dapat salam tempel ya gak ada ya. Beliau hadir pengajian, kemudian beliau kepikiran, pas ngaji kok kepikiran, waduh, mari ini aku disuruh untuk beli bawang. Ya, dan saya nggak punya uang, saya nggak bawa uang dan nggak dibawain uang oleh istri saya. Ya apa ini bagaimana ini? Akhirnya ketika di kelas, ketika di halako, gak konsentrasi, nggak fokus sampai kepeletot tuh ya, banyak kesalahan. Akhirnya kemudian beliau pulang kepada istrinya sambil mengatakan, wahai istriku, sungguhnya benar ucapanmu. Saya bisa dakwah seperti ini gara-gara sampean. Gara-gara sampean. Beliau mengatakan, lawih tamamna bibasolah ma'arofna mas'alah. Lawih tamamna bibasolah. Seandainya pikiran kita ini fokus gara-gara basolah, satu buah basol, ya, bawang merah iki yo, sampean mikir bawang merah iki, ma'arofna mas'alah. Kita tidak akan mengerti satu masalah aja kita nggak ngerti. Karena itulah fokus nggih ketika menghafal Al-Qur'an, jangan sampai mikir sing aneh-aneh, ojo wis ya. Fokus saja dulu ketika membaca, ketika menghafal Al-Qur'an. Kemudian ingkang nomor gangsal, yang nomor 5, setiap orang itu memiliki metode atau taktik dalam menghafal Al-Qur'an.
Teman-teman kami ada metodenya berbeda-beda. Ono sing nengeri huruf awalnya ayat iku, ono sing main arti ya. Oh mari cerita iki, mari cerita iki. Ada yang seperti itu. Ketika menghafal Al-Qur'an, ada metodenya sendiri-sendiri. Tapi metode yang paling bagus adalah dengan sering-sering mengulang. Seperti yang sampean amalkan sekarang nggih. Ya, sering diulang-ulang, itu adalah metode yang terbaik. Guru kami Al-Ustaz Ali Baharmi menceritakan salah satu rahasia orang-orang Mauritania ya, mereka hafal Quran dan lancar itu diantara mereka kalau sudah hatam dikancingi di kamar, dikancingi, dikasih lubang untuk ngasih makanan. Di dalam sudah ada hamamnya, ya, gak boleh keluar sampai kapan? Sampai hatam Al-Quran 500 kali. Sampai hatam Al-Quran 500 kali. Itu nanti kalau sudah hatam 500 kali, udah diizini keluar, gak perlu murojaah, lancar. Lancar ya, kayak Fatihah. Bang, lancar. Jadi gak boleh keluar kamar sebelum hatam 500 kali. Jadi sering diulang-ulang. Soalnya kadang gitu ya, kita kesusu, waduh langsung dihafalno ya. Ketika dihafalno cepet-cepetan maju, nanti hilangnya bakalan cepet. Ya, tapi dibaca dulu berulang-ulang. Kemudian berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran sebelum disetorkan. Oke, perhatikan wakaf ibtidaknya khususnya, karena sering saya menemukan santri beberapa ahlul Quran ya, ashabul Quran ini kurang tepat wakaf ibtidaknya. Dia masih fokus ke nada, bukan fokus ke makna. Karena wakaf ibtidak itu adalah tolak ukur terbesarnya adalah maknanya kudu nyambung, bukan nadanya enak buatan ya. Harus meresapi maknanya, ya. Jadi harus diperhatikan sebagai ahlul Quran. Dan yang nomor 7, ketika setoran itu tidak lancar, maka otomatis murojaah itu bakalan tambah sulit. Ya, tambah sulit. Kemudian kesalahan yang kita alami ketika setoran itu biasanya berulang. Pas ketika kita murojaah salah, itu biasanya pas setoran ya salah. Saya buktikan ya. Pengalaman pribadi saya ketika menghafalkan awal surat Al-Hijr, Alif Lam Ra tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin, rubama. Saya menghafalkannya rubama dan enggak disalahkan. Akhirnya sampai saya bertahun-tahun ngapalno ya rubama ono tasydid. Sampai ketika saya disemak oleh abah saya, dia ngomongi, "Loh iku gak ono tasydid." "Lho nggih ta? Wonten, gak ono." Ngotot gue loh. Saya ngotot. Ketika saya lihat di Al-Qur'an ternyata enggak ada tasydidnya. Dan saya benerno iku angel. Ya, karena wis kulino ya membaca Rubbama. Satu ayat lagi yang saya sampai sekarang masih ingat, surat An-Nisa ayat 119. Saya pas setoran dulu itu salah setoran nih. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Hanya saya baca pendek. Wala amurannahum fala yabtikuna adzanal anami wala amurannahum fala yuyirna khalqallah. Guru penyamak saya gak disalahno. Otomatis saya ketika didandani ku angel. Kenapa? Karena awalnya sudah seperti itu ya. Kayak tempe guys kadung digoreng ya. Sudah digoreng ketika digawe mendol ya gak iso. Paham? Karena sudah digoreng. Ya, jadi hati-hati ya ketika hafalan Al-Qur'an yang teliti. Kesalahan yang saman alami bisa jadi nanti berulang sampai saman tuwek. Kemudian murojaah adalah tugas seumur hidup. Murojaah adalah kewajiban dan lancar itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi murojaah itu tugas kita. Saya dulu ketika setoran kali Ustaz Nur Hadi waktu mau menyetorkan murojaah, beliau mengatakan, "Lah apa kon setoran murojaah aku? Cok, murojaah dhewe, murojaah iku tugasmu, kudu tugasku." Beliau mengatakan seperti itu. Ya. Beliau berangkat ke Kalimantan, saya berhenti setorannya sampai beberapa bulan, 6 bulan atau lebih ya. Kemudian Ustaz Arifin membuat Ashabul Quran, ditoto kali beliau 3 halakoh. Halakohnya Ustaz Saifullah, Ustaz Syauki Malaysia, sama Gus Ulul In'am. Waktu itu saya masuk di Ustaz Saifullah. Saya menyetorkan juz 8. Ditanya, "Loh, hafalanmu masih sampai sini tak?" "Mboten." "Enggak, hafalan saya sudah juz 20." "Ya jangan, hafalkan juz 20." "Tapi saya enggak ada yang lancar, saya enggak pernah murojaah." "Gak apa-apa, murojaah iku tanggunganmu." Ya, murojaah itu tugasmu. Ya, wis terusno hafalan nih. Saya terusno hafalan juz 21. Jadi murojaah adalah tugas kewajiban kita seumur hidup, enggak ada batasnya ya. Meskipun nanti sama sudah hafalan ngaji 30 juz sekali duduk, jangan sampai melupakan untuk murojaah. Kemudian selanjutnya yang nomor 9, hatam, wisuda atau lancar itu bukanlah tujuan akhir. Karena itu hanyalah checkpoint, ya, pemberhentian kita untuk naik ke level yang lebih tinggi, ya. Karena hubungan seorang dengan Al-Qur'an dimulai dengan berusaha memperbaiki bacaan, terus menghafal, setelah menghafal melancarkan, setelah melancarkan dia berusaha memahami makna, kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan, dia harus berusaha selalu membersamai Al-Quran sampai akhir hayatnya dia. Jadi masih ada tujuan luhur di atas kita. Nge. Jangan sampai kita meyakini bahwa wisuda ini tujuan akhir. Mboten, ini masih pemberhentian untuk mencapai ke level yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ini nasihat luar biasa yang saya dengar dari guru kami, Ustaz Nur Hadi.
yang kulo kembangkan sendiri nggih. Mungkin banyak di antara sampean yang mengalami. Masya Allah ya, saya nggak mendapatkan dari beliau, dari selain beliau nggak ada. Beliau pernah mengatakan seorang yang lancar membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran belum tentu lancar ketika Al-Qurannya ditaruh. Pernah sampean ngalami? Sama sudah hafal ya, tapi sampean nyekel Quran gini, nyekel Quran. Al-Quran ditutup. Tapi ketika sampean nyoba Quran sampean delek, itu beda. Perasaannya beda. Paham? Karena ketika sampean nyekel Quran lebih pede. Ya, lebih pede. Coba Quran sampean delek, lak beda laan. Ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan memegang belum tentu ya lancar ketika diletakkan. Kemudian yang kedua, orang yang lancar ketika sendirian belum tentu lancar ketika disemak. Benar apa enggak? Benar ya. Terus orang yang lancar ketika membaca cepat belum tentu lancar ketika dia disuruh membaca lambat. Ya, karena itulah bacanya yang tartil. Lek sing biasa maca lambat dikon maca cepat iso. Lek sing biasa maca cepat disuruh lambat enggak bisa. Ya. Jadi bacanya yang tartil. Terus seorang yang lancar membaca Al-Quran dengan suara pelan belum tentu lancar ketika dia disuruh dengan suara lantang. Betul apa enggak? Betul ya. Terus seorang yang lancar membaca tanpa mikrofon belum tentu lancar ketika ada etika imik. Betul apa enggak? Betul ya. Terus ya, seorang yang lancar di tempat sepi belum tentu lancar ketika dia berada di tempat ramai. Ketika berada di atas panggung itu belum tentu lancar. Wah ini Masya Allah ya, ini perlu ditulis bima'id dhahabi ya, dengan tinta emas niki ya, yang saya dengar dari beliau dan saya kembangkan sendiri dan pasti saya selalu menyampaikan niki. Karena ngonten kadang lari-lari terlalu meremehkan ya, pokok setoran, enggak, harus dilancarkan.